Hai, selamat pagi teman-teman mitra Gojek. Pagi ini saya ada di kantor Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk belajar tentang pajak sama ahli pajak. Halo teman-teman mitra Gojek di seluruh Indonesia. Nama saya Andi, saya dari tim operasional Gojek. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dan belajar sedikit mengenai pajak. Pajak itu apa gitu ya. Nah, sama saya pagi ini ada Pak Prima, perwakilan dari Direktorat Jenderal Pajak. Pak, mungkin kita bisa kenalan dikit Pak sebelum kita mulai. Ya, halo Mas Andi, halo para mitra driver Gojek. Saya Prima Kusuma Sumantri dari Subdit Penyuluhan Direktorat P2 Humas Direktorat Jenderal Pajak. Semoga teman-teman sehat semua ya, salam sehat. Oke, makasih Pak Prima. Jadi kita lanjut sedikit tahu tentang pajak ya. Pajak jadi itu fungsinya apa ya Pak ya? Jadi gini, pajak itu wujud kontribusi kita sebagai warga negara kepada negara yang sifatnya wajib. Tapi memang tidak ada imbalan secara langsung dari negara setelah kita bayar pajak, ya kan? Karena semuanya itu dihimpun untuk keperluan negara dan masuk ke dalam pendapatan negara sehingga dapat dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Pendapatan negara tersebut melalui pajak nanti didistribusikan melalui beberapa sektor yang nanti berdampak kepada kehidupan masyarakat seperti sektor pendidikan, sektor kesehatan, infrastruktur, pertahanan, keamanan, bahkan sampai dengan pariwisata. Dan juga ada beberapa subsidi-subsidi yang memang kita berikan berdasarkan dari pajak yang kita kelola, seperti itu. Oke Pak, jadi kalau pajak tuh kan biasanya erat dikaitkan sama NPWP. Apa sih Pak NPWP itu Pak? Oke, NPWP itu adalah kepanjangan dari nomor pokok wajib pajak. Nomor pokok wajib pajak itu semacam kartu identitas sebagai wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban dan haknya perpajakan dalam bidang perpajakan. Nah, sekarang jadi pertanyaan adalah siapa sih yang wajib kan punya NPWP kan? Betul. Seperti itu ya kan? Secara sederhana dapat dikatakan bahwa setiap warga negara yang sudah mempunyai penghasilan itu diwajibkan untuk memiliki NPWP agar bisa melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar, seperti itu. Jadi ini tuh dipersyaratkan undang-undang gitu ya Pak? Ya. Setiap orang yang udah punya penghasilan itu wajib punya NPWP. Secara sederhana seperti itu. Ya. Jadi gitu teman-teman mitra, kalau misalnya teman-teman mitra punya penghasilan ya berarti wajib punya NPWP gitu ya Pak? Ya. Nah, di tahun 2021 ini Gojek bekerja sama Direktorat Jenderal Pajak untuk memfasilitasi pembuatan NPWP bagi mitra Gojek yang terdaftar. Benar ya Pak ya Prima ya? Ya. Jadi pembuatannya insya Allah lebih mudah dan lebih gampang gitu. Ya. Jadi saya tambahkan saja sebagai informasi ya. Selain ada kerjasama, kita juga sebenarnya pendaftaran NPWP itu kita bisa melalui aplikasi irek.pajak.go.id. Jadi tidak harus ke kantor pajak dimanapun berada, tapi bisa melalui online. Ya. Itu aja. Jadi dari teman-teman mitra nih Pak, ada beberapa yang nanya ke saya nih Pak. Jadi sebagai Gojek, driver Gojek, status pajaknya tuh gimana sih Pak? Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ya kan. Jadi sebagai orang pribadi atau sebagai individu, ya kan, kewajiban perpajakan itu bisa bermacam-macam perlakuannya seperti apa. Apakah bisa sebagai karyawan atau sebagai non karyawan. Ketika sebagai non karyawan bisa jadi nanti dia sebagai pengusaha atau sebagai pekerjaan bebas. Contohnya seperti dokter, notaris, pengacara dan lain-lain. Seperti itu. Nah, boleh lebih ada penjelasan umumnya nggak Pak? Seperti non karyawan tuh ketentuannya gimana sih Pak? Dan apa koridornya yang harus diperhatikan gitu? Baik, saya jelaskan satu-satu ya. Mungkin lebih, tapi secara umum aja ya.
Jadi sebagai karyawan itu kan bisa perlakuannya sebagai karyawan tetap ataupun karyawan tidak tetap. Dilihat juga dari penghasilan yang diperoleh, apakah penghasilannya berkesinambungan atau tidak berkesinambungan. Misalnya contohnya penghasilannya diterima bulanan atau harian atau mingguan, atau juga bisa berdasarkan komisi seperti itu. Kan itu bisa masuk kategori bisa karyawan tidak tetap seperti itu. Nah, kalau sebagai non karyawan, ya kan, sebagai non karyawan bisa masuk sebagai pengusaha contohnya, atau pengusaha yang memang bisa kategorinya UMKM ataupun non UMKM. Untuk UMKM, usaha mikro, kecil dan menengah, memang ada 2 perlakuan di sini. Ya kan, bisa menggunakan PP 23 tahun 2018, ya kan, bisa menggunakan penghitungan pajak secara normal. Jika menggunakan PP 23 tahun 2018, maka perhitungan pajaknya adalah penghasilan bruto dalam satu periode tertentu dikalikan dengan tarif 0,5%. Jadi ini dia makan PPh final 0,5%. Yang ini fasilitas ini diberikan untuk UMKM. Keuntungannya apa? Keuntungannya adalah cara ini sangat simpel. Jadi hanya dari tarif pajak 0,5% langsung dikalikan penghasilan bruto atau penghasilan kotor. Seperti itu. Itu yang menggunakan PP 23 tahun 2018. Jika tidak menggunakan PP 23 tahun 2018, maka menggunakan perhitungan pajak secara normal, yaitu dengan menggunakan tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan, ya kan? Tarif progresif di dalam hal ini. Nah, penghitungannya adalah nanti kita terlebih dahulu membuat pembukuan. Dari pembukuan tersebut nanti akan diketahui berapa laba yang diperoleh setelah membuat pembukuan berupa penghasilan yang diakumulasi, ya kan, kemudian dikurangi dengan biaya-biaya yang dapat dikurangi, ya kan. Setelah itu didapat laba komersil tersebut kemudian dikoreksi fiskal, baru laba menurut pajak. Makasih Pak. Wah, ini kayaknya kalau saya ngelihatnya cara ngitung pajak UMKM simpel banget ya, cuma gross pendapatan langsung kali 0,5% gitu ya Pak, berarti benar ya? Kalau kita berbicara mengenai UMKM ya, menggunakan PP 23 2018 seperti itu. Kalau teman-teman mau melaporkan diri sebagai UMKM, kita punya contoh hitungnya. Ini caranya biar lebih jelas. Pak Andi dan Pak Budi adalah seorang mitra Gojek yang belum menikah dan tidak ada tanggungan. Pak Andi memiliki tarif pajak UMKM, sementara Pak Budi memilih tarif pajak UMKM dengan PTKP. Jika pendapatan Pak Andi adalah 4.500.000 sebulan dan biaya operasional 750.000, Pak Andi akan dikenakan pajak 0,5% dari pendapatan 4.500.000, yaitu sejumlah 22.500 per bulan. Sementara Pak Budi, karena dia memilih tarif pajak UMKM dengan PTKP, jika pendapatannya juga 4.500.000 dan biaya operasional 750.000, Pak Budi tidak akan dikenakan pajak karena PTKP untuk seorang yang tidak menikah dan belum ada tanggungan adalah 4.500.000 sebulan, sehingga Pak Budi tidak harus membayarkan apapun. Nah, contoh berikutnya, anggaplah Pak Andi dan Pak Budi ini ada lebih rezeki, di mana pendapatannya menjadi 7 juta sebulan dan biaya operasionalnya 1.250.000. Pak Andi akan tetap dikenakan pajak 0,5% dari penghasilannya 7 juta, yaitu sejumlah 35.000 per bulan. Nah, sementara Pak Budi yang memiliki tarif pajak UMKM dengan PTKP akan dikenakan 5%, bukan 0,5% seperti UMKM. Tapi yang perlu menjadi catatan, cara perhitungan pajak dengan PTKP ini bukan 7 juta dikalikan 5%, tetapi 7 juta dikurangi dengan biaya operasional sebesar 1.250.000, lalu dikurangi PTKP Pak Budi yaitu 4.500.000, sehingga menjadi 1.250.000 dikalikan 5%.
hasilnya adalah 62.500. Jadi buat teman-teman mitra Gojek silahkan memilih skema tarif yang paling sesuai. Tapi perlu diingat, sekali mengubah tarif menjadi pajak UMKM dengan PTKP tidak bisa kembali lagi ke pajak UMKM yang biasa. Pertanyaan selanjutnya Pak, yang kadang suka bikin bingung tuh tentang status pajak Pak. Kalau saya bingung status pajak saya apa, kemana ya Pak? Contohnya, ada mitra yang kadang dia ngegojek juga, tapi juga misalnya punya warung Pak. Ya. Dia ngegojek juga, tapi sambil jadi pegawai di restoran gitu Pak. Nah ini kalau bingung-bingung kemana ya Pak? Supaya tahu. Jadi gini, sebagai mitra ya kan, nanti ketika ingin berkonsultasi lebih jauh, ketika ingin mengetahui lebih jauh status saya seperti apa, cara perhitungan pajak saya seperti apa, karena kan masing-masing pribadi berbeda ya sumber penghasilannya. Mungkin ada yang hanya dari Gojek atau dari yang lain-lain. Saya tidak tahu kan ada spesifikasinya seperti apa. Nanti cara pelaporannya seperti apa. Sebenarnya banyak kanal-kanal yang bisa digunakan oleh para mitra driver untuk bisa berkomunikasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan DJP, atau bisa juga melalui teman-teman di Gojek sendiri kan seperti itu. Nah, kalau masih bingung, kalau secara tidak langsung ya, komunikasi tidak langsung, kita punya kanal-kanal informasi, bisa lewat Facebook, bisa lewat Twitter, atau bisa juga melihat video-video kami di YouTube Ditjen Pajak RI. Seperti itu. Itu komunikasi yang secara tidak langsung. Tapi jika ingin berkomunikasi secara intens dan langsung, itu bisa melalui akun representatif. Ya kan, akun representatif itu adalah petugas dari Direktorat Jenderal Pajak, pegawai Direktorat Pajak yang memang memberikan konsultasi kepada wajib pajak yang terdaftar di mana di bawah pengawasannya. Karena itu berbeda-beda, ya kan? Bisa aja mitra driver satu dengan mitra driver yang lain bisa berbeda AR-nya. Tapi bisa juga nanti di lewat kelas-kelas pajak, ikut kelas-kelas pajak. Nanti setiap KPP ada kelas-kelas pajak, ikut saja baik yang secara online maupun secara offline. Dan semua konsultasi itu gratis, nggak dipungut biaya sama sekali. Bisa juga lewat website pajak, namanya www.pajak.go.id. Di sana ada menu belajar pajak. Ada juga di sana adanya live chat. Kita ada live chat di sana, bisa ngechat di situ langsung ketik, apa mau tanya apa aja bisa. Itu mau nanya tentang penghitungan, pembayaran, pelaporan dan lain-lain tentang pajak bisa ditanyakan di situ juga. Jadi semua channel tersedia ya Pak, Ya. semua kanal tersedia ya. Ada belajar nggak langsung, ada kelas langsung, ada kalau ada kontak lain kemana Pak? Oh ya, saya ada yang lupa. Itu ada kring pajak 1.500-200. Itu telepon. Telepon lewat 1.500-200. Nanti kita ada kontak center. Nanti bertanya apapun di situ nanti dijelaskan secara lengkap dan detail seperti itu. Makasih Pak. Iya. Nah ini jadi buat teman-teman mitra nih, jangan lupa kalau misalnya bingung atau takut bikin laporan, bantuan terlalu tersedia gitu ya Pak. Jadi jangan khawatir teman-teman, pasti akan selalu dibantu oleh DJP dalam setiap langkah untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Nah Pak Prima, tadi kalau kita udah ngobrol tentang NPWP, kita udah ngobrol tentang status pajak, opsinya apa, terus kalau bingung statusnya harus kemana gitu ya Pak. Nah terakhir ini gimana kalau cara saya lapor pajak gimana sih Pak sebagai mitra? Baik. Ada lewat mana nih kalau lapor gitu? Ya. Oh, yang cara paling gampang kan? Cara paling gampang itu cara online. Walaupun memang tersedia cara offline ya. Tapi paling gampang kita sediakan cara melalui online, melalui internet. Itu bisa melalui e-filing.pajak.go.id. Ya kan? Nanti masuk ke www.pajak.go.id. Kemudian nanti masuk ke DJP online, masukkan NPWP dan password, ya kan? Setelah itu nanti bisa lapor melalui e-filing.pajak.go.id. Simple. Oke, jadi bisa online ya Pak? Bisa. Kalau offline gimana caranya Pak?
bisa melalui kantor pos ya kan, kirim lewat via pos ya SPT-nya, kan, surat pelaporan atau pajaknya. bisa langsung lapor ke KPP. Cuman kan dalam keadaan sekarang kan sebisa mungkin kan kita hindari untuk berkontak langsung, interaksi langsung. Makanya paling mudah dan bisa dilakukan di mana saja ya kan, tanpa ada batasan waktu 24 jam, 7 hari ya lewat online. Makasih Pak Prima. Nah, lanjut lagi dari pelaporan nih Pak ya. Kan kalau lapor bisa statusnya nihil, berarti pajak saya sudah dibayarkan atau tidak ada pajak yang saya harus bayarkan gitu kan Pak. Ya. Tapi ada kemungkinan juga ada beberapa besaran pajak yang harus saya bayarin gitu ya Pak ya. Ya. Nah, kalau cara bayar tuh gimana Pak? Oke, jika masih ada pajak yang harus dibayar, ya kan? Pertama-tama yang dilakukan adalah membuat kode billing. Kode billing itu kode unik yang mengidentifikasi jenis pembayaran kita. Kode billing dapat dibuat melalui aplikasi yang dinamakan e-billing. Selain itu juga dapat langsung datang ke bank-bank persepsi, yaitu bank-bank yang ditunjuk oleh pemerintah dalam pembayaran pajak, dan itu ada banyak macam bank yang ada di Indonesia, atau bisa juga ke kantor pos. Setelah membuat kode e-billing, kode billing tersebut, maka dapat dilakukan pembayaran baik melalui kantor pos, melalui ATM, melalui bank-bank tersebut langsung ke loketnya, atau bisa juga melalui marketplace yang mana memang ditunjuk sebagai penerima pajak yang dibayar. Nah Pak, untuk setelah punya NPWP, berarti kita setelah punya NPWP wajib melaporkan status perpajakan berarti ya Pak, dan melakukan pelaporan pajak tiap tahun ya Pak? Ya, benar sekali. Jadi setelah kita mempunyai NPWP, maka kita memiliki kewajiban. Wajibannya adalah melaporkan perpajakannya itu minimal 1 tahun sekali, ya kan, seperti itu. Nah, untuk masalah pembayarannya, masalah apakah dihitung per bulan atau dihitung seperti apa, nanti kembalikan ke status masing-masing wajib pajak tersebut. Nanti dikonsultasikan saja seperti kanal-kanal yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Oh, nanti cara perhitungannya seperti apa, nanti proses pembayarannya seperti apa, nanti bisa dijelaskan lebih lanjut lewat kanal-kanal tersebut. Oke, makasih Pak Prima. Jadi mulai sekarang nih begitu terima NPWP, katakanlah saya bulan Juni ini terima NPWP baru, bulan Desember saya mesti laporin pajak ya Pak? Terdaftarnya di bulan ini ya, terdaftar di bulan ini kan, berarti kan nanti lapor itu maksimal di tanggal 31 Maret tahun 2022 untuk tahun pajak 2021. Jadi per tahun pajak 2021 itu dilaporkan di tahun 2022 paling lambat 31 Maret 2022. Oke, baik, makasih Pak Prima atas waktunya pagi ini. Jadi teman-teman, demikianlah diskusi kita pagi ini dengan Pak Prima dari perwakilan Ditjen Pajak. Pasti pengetahuannya sangat berguna buat kita semua gitu. Makasih banyak Pak atas waktunya sekali lagi. Jangan lupa teman-teman selalu jaga kesehatan, ingat protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan dan jaga jarak. Salam satu aspal. Salam satu aspal.